Oke, kita akan lanjutkan ke pembahasan use effect ya. Masih dalam seri React.js part 6 ya. Sekarang bagaimana life cycle itu kita gunakan di dalam stateless komponen atau komponen menggunakan fungsi. Jadi sebelumnya kita sudah menggunakan life cycle tersebut pada kelas komponen ya, di mana komponen didMount ini akan dipanggil ketika komponen tersebut pertama kali dipanggil, dan juga didUpdate ini ketika ada perubahan. Misalkan di sini pada komponen didMount kita coba lagi ya. Pada komponen didMount kita akan, karena di sini kan pertama kali dipanggil, tentu kita bisa merubah state ini yang awalnya 1, misalkan kita jadikan 10 misalkan ya. This dot set state return counter sama dengan atau diisi dengan 10 misalkan awalnya ya, atau langsung kita isi 5 misalkan. Jadi kita coba cek lagi. Yang awalnya kan state-nya itu 1 ya, karena pada didMount, karena pertama kali dipanggil dia langsung dieksekusi, maka dia langsung berubah 5 bukan menjadi 1 lagi gitu ya. Baru ketika di sini akan memanggil didUpdate. Kita refresh lagi. Nah, kenapa kok didUpdate ini terpanggil? Karena di bagian didMount-nya di sini sudah mengupdate dari nilai awal state. Jadi nilai awalnya 1, lalu dia saat didMount, saat pertama kali tampil dia langsung update, maka karena dia ada perubahan maka komponen didUpdate dipanggil. Nah, sekarang kita akan menerapkan ini pada functional komponen. Kita coba buat lagi satu buah file namanya counter2.jsx. Kita akan bikin menggunakan React hook yang lain, yaitu use effect ya. Kita import dulu React, kita import use state, nah, dan use effect. Kok jadi begini? Nah, from React. Lalu kita akan buatkan konstanta counter 2 sama dengan arrow function, lalu kita return dulu. Nah, isi returnnya kita kopikan aja dari counter ya, dari sini. Misalkan di sini kita kasih tanda aja. Nah, ini kita cut, tambahkan ke bawah. Di sini kita kasih H3. Misalkan contoh kelas komponen life cycle. Oke. Misalkan di sini kelas name-nya font bold text red 300 misalkan. Ini kita copy aja, lalu kita taruh di counter 2. Nah, di sini kita bedakan kelas name-nya, di sini red, kita kasih orange.
Nah, di sini counternya kita buatkan menggunakan rehook useState untuk membuat state pada functional component. Nah, seperti ini ya. Nilai awalnya kita kasih 1 aja. Ini kita ganti juga nih. Jangan 0 tapi jangan ya 1 benar ya. 1 di sini, 1 juga. Terus untuk handle kliknya kita menggunakan row function lagi, handle plus seperti ini. Jika counter sama dengan 10, lebih besar sama dengan 10, maka set counternya kita kembalikan ke 1. Sebaliknya, ketika tidak lebih dari 10 maka plus 1. Lebih simpel ya. Kita buat konstanta handle minus sama dengan arrow function. Nah, di sini karena di sini bukan kelas komponen maka tidak perlu menggunakan this ya. Langsung menggunakan panggil nama functionnya aja. Nah, di sini kita kopikan dari yang handle plus. Bedanya jika lebih kecil atau sama dengan 1, nah maka tetap 1, jika tidak maka minus 1. Oke, kita coba dulu. Di sini contoh kelas komponen life cycle. Oke, di sini kita kasih jarak aja. MB1. Oke. Lalu di sini kita kasih jarak juga MB1. Counter 2 kita panggil di sini juga. Counter 2. Kontrol spasi untuk mengimport. Kalau tidak muncul sepertinya belum kita ekspor ya. Export default counter 2 C besar. Oke. Nah, kita coba kontrol spasi lagi. Nah, counter 2 ya. Mantap, sudah terimpor. Lalu kita coba lihat ada error ya. Counter 2 is not defined. Counter benda ya. Counter 2. Oke. Di sini sudah kita punya contoh yang pertama, ini belum kita ganti ya. Di sini contoh function komponen life cycle. Oke. Yang di atas contoh kelas komponen life cycle, yang di bawah contoh kelas functional komponen life cycle. Nah, kita coba jalankan, aman ya. Nah, sekarang bagaimana use effect itu bekerja pada functional komponen. Jadi kita buat use effect dulu. Kita panggil use effect-nya menggunakan arrow function.
Nah, di sini ketika memanggil seperti ini aja itu sudah sama seperti komponen did mount ya. Jadi di sini sudah istilahnya memanggil pertama kali ya. Kita coba di sini set counter sama dengan 5 misalkan. Nah, itu kan sama aja ya. Jadi ketika di refresh dia langsung berubah 5. Jadi sesimpel itu ya, daripada kita menggunakan kelas komponen yang kayak ini ya. Jadi panjang ketika menggunakan use effect. Jadi kita buat use effect seperti ini aja, dia sudah bekerja sebagai did komponen did mount ya. Jadi sudah bekerja sebagai bagian ini ya, mounting pertama kali. Nah, bagaimana untuk updatingnya? Updatingnya tinggal kita kasih command di sini. Apa yang akan state apa yang akan memicu kepada use effect untuk diupdate. Misalkan di sini contohnya state-nya adalah counter. Jadi effect ini akan melihat counter ada perubahan enggak gitu. Jadi ketika ada perubahan maka dia akan berefek juga gitu ya. Nah, misalkan di sini kita kasih console.log counter, counter. Nah, seperti ini. Nah, jadi untuk did mount dan did update-nya cukup seperti ini aja. Tidak perlu menggunakan dua seperti ini yang seperti konsep yang ada di kelas komponen. Jadi sini sudah mencakup did mount dan did update. Itu penggunaannya. Lebih jelasnya nanti efeknya ini, use effect ini akan terlihat ketika kita menggunakan data dari API. Kita akan lebih banyak menggunakan use effect. Mungkin di video berikutnya ketika kita membahas tentang API, data dari API, maka kita akan menggunakan use effect ya. Oke, sekian dulu, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.